Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran, seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain, yang menyebabkan penderitaan atau dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Kekerasan dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kekerasan sembarang, mencakup kekerasan skala kecil atau yang tidak direncanakan, dan kekerasan yang terkoordinasi, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak, seperti yang terjadi dalam perang dan terorisme. Bentuk-bentuk kekerasan. Yang pertama, kekerasan fisik. Contohnya, tawuran, memukul, membunuh. Kedua, kekerasan psikis. Contohnya, mengancam akan dianiaya, diawasi terus-menerus, ingkar janji. Ketiga, kekerasan ekonomi. Contohnya, membuat korban ketergantungan ekonomi, menelantarkan secara ekonomi atas tanggung jawabnya. Keempat, kekerasan atas nama agama. Contohnya, terorisme, pencemaran agama, pembatasan hak beribadah, toleransi. Dampak kekerasan. Pertama, dampak fisik, berupa luka-luka pada tubuh. Kedua, dampak psikologis. Korban menjadi rentan, dan hal ini sifatnya berlanjut, merasa cemas, depresi, bahkan gangguan mental. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Makna ayat. Pertama, nyawa manusia dalam Islam sangat mahal harganya, sehingga membunuh seorang manusia tanpa hak, nilai kejahatannya disamakan dengan membunuh seluruh manusia. Kebalikannya, apabila menyelamatkan satu nyawa manusia, dinilai setara menyelamatkan seluruh manusia. Kedua, penegasan tentang perlunya kepedulian terhadap sesama dengan menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup orang lain, serta menjauhi tindakan yang membahayakan mereka. Ketiga, adanya keharusan tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi menyangkut kepentingan umum. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan sebagian kenikmatan yang pernah dimiliki Bani Israel karena kesombongan dan tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Hadis An Urwah bin Zubair qala marra Hisham bin Hakim bin Hizam ala unasim min al-anbat bisham qad uqimu fi syamsi faqala ma sya'nuhum qalu hubisu fil jizyah
Faqala Hisham, Asyhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Rawahu Muslim. Artinya, dari Urwah bin Zubair berkata, Hisham bin Hakim bin Hizam pernah melewati beberapa orang dari beberapa petani di Syam yang dijemur di terik matahari. Kemudian Hisham bertanya, mengapa mereka ini dihukum? Mereka menjawab, mereka disiksa karena masalah pajak. Hisham berkata, aku bersaksi, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis: pertama, larangan berlaku kasar dan menyakiti sesama manusia, apalagi menyiksa, meskipun terhadap orang yang melakukan kesalahan. Kedua, semua tindakan kasar dan penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak di akhirat.